Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada Pak Yanto Sugiarto yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada acara webinar Badan Kejuruan Teknik Fisika PI pada sore hari ini, Selasa 23 Februari 2021. Terima kasih Pak Paul Wijaya yang sudah siap untuk menyampaikan safety moment sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Seperti biasanya, sebelum acara pokok kita mulai, kita awali dengan safety moment yang sore hari ini akan disampaikan oleh Pak Paul Wijaya. Silakan Pak Paul Wijaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Izin share screen ya Pak Edi. Ya, silakan Pak. Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Sore ini saya akan tampilkan kasus-kasus, bukan kasus-kasus, tapi satu kasus yang saya ambil dari EPSC, European Process Safety Center. Disilahkan saja masuk ke websitenya epsc.be, itu di bawah ada. Di situ ada banyak sekali informasi tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan terkait dengan keselamatan proses. Yang saya ambil untuk sore ini adalah chattering PSV. Jadi PSV yang membuka tutup dalam waktu yang cepat, terlalu sering, frekuensinya tinggi. Kejadiannya tahun 85 di Priolo, Italia. Karena PSV-nya membuka tutup dengan cepat, terjadi vibrasi dan merusak pipa, sehingga terjadi kebocoran gas dan terjadi ledakan. Saya stop share di sini, saya mau tampilkan dulu video chattering itu apa. Jadi ini diuji di laboratorium. Dengan chattering orangnya sangat kuat. Baik, stop share, saya kembali ke presentasi. Ya, jadi hasilnya akibat dari chattering tersebut, maka seat dari safety valve tadi bisa misalign, jadi tidak pada posisi yang sama lagi, bergeser. Itu juga bisa terjadi kebocoran, atau seatnya, dudukannya itu rusak, dan bahkan katanya bisa menyebabkan kerusakan internal dari valve itu dan pipa-pipa di sekitarnya. Chattering ini bisa terjadi karena di situ disebutkan ada high inlet pressure drop, kemudian high back pressure. Kalau dia tersambung ke pipa flare misalnya, maka ada back pressure. Kalau back pressure-nya tinggi itu juga bisa menyebabkan chattering, atau relief valve yang terlalu besar di atas 110% seperti disebutkan di standar API, American Petroleum Institute. Dan sangat sulit dihindari kalau memang kondisi itu dicapai. Dan juga hindari penggunaan PSV yang banyak dengan pressure setting yang sama. Jadi kalau satu buka, yang satu nutup, bisa bergantian, itu bisa chattering juga. Dan dudukan PSV ke pipa dan rangka di sekitarnya juga harus kuat. Dan setelah popping, setelah membuka, PSV harus dilakukan inspeksi untuk melihat dudukan dan juga pipa-pipa di sekitarnya. Jadi chattering memang pernah terjadi dan bahkan beberapa kali terjadi di industri.
Dan chattering yang membahayakan adalah, salah satu yang membahayakan adalah vibrasi. Seperti Pak Heldi minggu lalu katakan bahwa pipa-pipa kecil, small bore piping itu sangat rentan pada kerusakan dan salah satu penyebabnya adalah vibrasi putaran. Itu saja mungkin dari saya sore ini Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian safety moment-nya. Langsung saja kita mulai acara pokok kita. Waktu kita serahkan pada Pak Yanto Sugiarto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Ini bahan materi saya yang share atau? Ya, Pak Yanto, biar bebas. Oke. Siap. Ya. Mana lagi ini? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya kaget juga minggu lalu saya diminta sebenarnya audit teknologi ini udah tahun berapa ya, dulu zaman sama Pak Rama, sama Pak Budiono, kita menggagas tahun 2012-an kali ya. 2000 back to campus, beberapa kali saya dengan Pak Yogi ya, menjadi dosen tamu menerangkan mengenai audit teknologi. Sebelumnya saya perkenalkan diri bahwa saya alumni Teknik Fisika 80 dan saya mungkin termasuk yang kalau Pak Dante kemarin di kampus Merdeka yang sudah keluar dari ilmu teknik fisika. Karena saya ambil S2 di bidang manajemen teknologi di Asian Institute of Technology Bangkok. Waktu itu diminta oleh Pak Habibie sama LIPI dapat beasiswa untuk menyusun atau suatu indikator bagaimana menilai suatu teknologi. Dan studi kasus saya waktu itu mengambil pengembangan CN235 dan N250. Nah, berdasarkan inilah kemudian saya tahun 2005 itu mengembangkan atau merencanakan membuat asosiasi profesi auditor teknologi. Sejarahnya adalah pada saat BPPT didirikan tahun 78, pada waktu itu BPPT suatu lembaga yang sangat powerful ya untuk bidang teknologi. Jadi semua teknologi yang memasuki Indonesia sebelum implementasi itu harus dikaji dulu oleh tim BPPT sebelum diimplementasikan. Kalau nggak ada surat rekomendasi dari BPPT, maka kementerian terkait tidak bisa melakukan pembelian teknologi. Saya beberapa kali terlibat dalam pembelian senjata, kemudian ada teknologi untuk industri strategis, itu di BPPT kita kaji dulu itu. Tapi wewenang itu kemudian tahun 98 karena reformasi itu dicabut. Sehingga peran BPPT itu sempat kelimpungan. Pada saat itu Pak Said Didu malah sempat membuat beberapa movement untuk bisa mengembalikan BPPT ke fungsi semula. Nah, pada saat kepala BPPT-nya Pak Said Jeni itu kita menginisiasi pembentukan asosiasi profesi audit teknologi. Tapi sebelumnya di 2004 itu kita sempat membuat pusat audit teknologi dan itu berada di bawah segmen waktu itu masih jadi satu dengan Kemdiktek. Tapi kemudian terjadi beberapa perubahan sehingga sekarang fungsinya tidak seperti yang dulu pusat audit teknologinya, malah berada di bawah kedeputian. Sebelum saya lari ke topik utama, bagaimana peran audit teknologi dalam meningkatkan daya saing, itu saya coba jelaskan dulu profil Yati ya. Jadi ini dia.
dideklarasikan 23 November dengan seminar yang temanya yang sekarang diangkat lagi, audit teknologi dalam mendukung daya saing nasional. Dan diharapkan IATI menjadi organisasi profesional teknologi yang punya peran strategis dalam perlindungan publik dan aset negara. Hanya sampai saat ini saya belum melihat penuh ya peran IATI, karena memang kalau Pak Kusmayanto waktu itu Menristek BPT, saya masih ingat apakah ada di ruangan ini yang mau diaudit dalam arti periksa, kan nggak mau. Makanya kemudian di beberapa pekerjaan yang kita lakukan, kita ganti, bukan audit teknologi, tapi review teknologi. Ini sekitar ada 36 orang yang deklarasi. Beberapa alumni ITB banyak sini. Ada Pak Tias, ada Bu, siapa yang udah almarhum. Ada ya Pak Syajini sendiri almarhum, Pak Marjan, ketua IATI yang pertama waktu itu, ada Pak Utama di ITB, alumni ITB kebanyakan. Visinya adalah bisa menjadi organisasi profesi yang dikenal dan diakui di nasional. Dan ini sejak saya menjabat Sekjen 2018, kan saya coba menghubungi beberapa organisasi nasional untuk menjalin kerjasama, dan beberapa menyambut baik. Dengan misinya adalah menyiapkan SDM audit teknologi yang profesional beretika, dan kedua adalah melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya audit teknologi dalam peningkatan daya saing. Ini maksud tujuannya. Yang pertama adalah memberi pemahaman masyarakat, kedua adalah menjaga kegiatan sertifikasi teknologi, yang ketiga menjalin hubungan kelembagaan. Jadi IATI punya beberapa mitra dalam melakukan pelaksanaan audit teknologi, beberapa BUMN industri strategis maupun BUMN lain atau kementerian terkait. Ini sejarah yang berdiri, jadi saya jadi kalau nggak mesin, saya nggak tahu mesin 68 atau Pak Syajani, kemudian Pak Marjan itu elektro 73 ya. Kemudian Pak Hamam 78. itu Pak Marjan angkatan 78. saya itu 78. Pak Marjan 78. Pak Hamam itu elektro 81. Nah, saya sendiri nyempil teknik fisika 80. Sebelumnya Sekjen IATI waktu ketuanya Pak Marjan, Pak Arya, itu teknik fisika 78. Dewan pembinanya, jadi kita ada membawahi 10 bidang teknologi. Saya nggak terlalu detail di sini. Jadi kembali banyak pengurus juga adalah alumni ITB ya. Ini beberapa kiprah kita di waktu itu Pak Habibie kita undang di beberapa seminar, Pak Habibie almarhum, dan menyatakan pentingnya audit teknologi. Ya. Terutama di infrastruktur, beberapa kita ikut terlibat ya, melakukan audit teknologi seperti runtuhnya jembatan Kutai, kemudian gedung DPR MPR yang sempat katanya mau rubuh, kita diminta juga melakukan audit teknologi. Kemudian audit sistem IT KPU ya, baik data center maupun sistem IT-nya. Kemudian sekarang terlibat dari era industri 4.0 dan Kementerian Perindustrian, kita membantu menciptakan indikator perusahaan untuk menentukan apakah siap masuk industri 4.0 atau tidak. Ini beberapa pengembangan yang sedang dalam yang kita lakukan ya, membentuk LSP audit teknologi, membentukkan diklat, lembaga pelaksana. Terus kita juga sering diminta beberapa kampus untuk menjadi dosen tamu menerangkan pentingnya manajemen audit teknologi dan bagaimana peranannya. Ini di kategori yang kita adakan, mulai ada yang sekarang lagi tren itu tingkat kesiapan teknologi ya, level 1.0, dan ada Kasinov ya, tingkat kesiapan inovasi. Ini cerita mengenai ini. IATI di sementara ini berkantor di lingkungan BPT, diberikan tempat oleh Pemam. Walaupun pengurusnya sekarang udah lebih banyak yang swasta ya. Kalau dulu masih awal-awal banyak dari kalangan BPT.
Nah, kita masuk ke audit teknologi dan daya saing. Jadi audit teknologi itu dibentukkan dalam menentukan daya saing karena perannya sebagai verifikasi atau sertifikasi seperti teknologi. Jadi contohnya seperti kita membantu melakukan audit teknologi zamannya Pak Dahlan Iskan untuk mobil listrik, kita diminta sejauh mana kesiapan kita untuk menciptakan mobil listrik. Nah, itu ada kajiannya kita sampaikan ke Menristek. Hanya memang sayangnya karena ini sifatnya audit teknologi dan dimanapun audit teknologi itu laporannya ada selalu bersifat rahasia, nggak bisa dilempar ke publik. Jadi kalau mau dilempar ke publik bukan dari IATI tapi dari auditinya atau lembaga pemberinya yang memberikan kepada itu. Nah, sampai saat ini kita IATI sering diminta oleh perusahaan atau beberapa inventor atau inovator yang Pak tolong dong dikaji ini sejauh mana kesiapannya untuk implementasi ke pasar atau siap atau tidak digunakan dan bagaimana. Nah, ini kalau kita lihat dari kriteria daya saing nasional yang tadi saya katakan, jadi World Economic Forum nomor 9. Jadi salah satu indikator daya saing nasional itu ada 12, salah satunya adalah kesiapan teknologi. Sejauh mana negara itu siap menerapkan teknologi, itu semakin siap, semakin tinggi daya saingnya. Yang kedua, inovasi. Semakin banyak inovasi, semakin. Nah, kita ini naik turun. Saya nggak tahu tahun ini urutannya berapa, katanya sudah agak membaik ya, tapi masih sekitar 50-60 besar. Masih jauh. Kemudian kunci daya saing, sebagaimana negara itu seperti Korea, Jepang menjadi negara yang punya daya saing kuat karena tadi dia investasi cerdas dalam hal keterampilan dan inovasi, itu kuncinya. Kemudian dia juga secara konstan mengenalkan produk-produk dan layanan jasa baru. Nah, kalau lihat ini, kita ini, saya sekarang, kalau dulu saya masih PNS agak susah memprotes pemerintah karena ada peraturan. Kalau sekarang saya bisa memberi kritikan ya, karena seperti masalah 5G di ASEAN, Indonesia adalah salah satunya yang menolak tanda kutip 5G belum diterapkan. Padahal kita udah masuk ke artificial intelligence, mau masuk kepada autonomous, tapi 5G-nya untuk sementara ditunda dulu. Di rapat kalau nggak salah di bulan lalu di Kominfo kita rapat. Kenapa? Karena ternyata hasil kajian kita ini banyak masih di 2G. Masyarakat masih 2G. Masih jauh. 4G masih jarang. Cuma di daerah-daerah perkotaan ya, 12 kota besar yang sudah jalan. Yang sebelumnya belum. Kita masih 2G. Artinya masyarakat masih hanya punya HP itu adalah menerima SMS dan menerima telepon. Karena tadi daya beli untuk belanja pulsa itu rata-rata masih sekitar 20.000 sampai 50.000 per bulan. Jadi secara umum, saya bicara secara umum, kan saya suka dilibatkan di beberapa kajian itu. Pengertian audit seperti katakan tadi ada pemeriksaan. Jadi mau nggak mau, kalau bilang Pak, kita mau diaudit, salahkah kita? Entah itu datang dari BPK, BPKP, padahal belum tentu audit itu pemeriksaan. Tapi memang pengertian umum di Kamus Baku Bahasa Indonesia adalah pemeriksaan atau evaluasi secara sistematis dan objektif dalam rangka memberikan nilai tambah atau meningkatkan kinerja. Jadi ini rutin. Beberapa aturan mengenai audit ini kalau di perbankan itu rutin, tiap 3-6 bulan sekali semua, dan tim auditnya harus independen. Sebelumnya audit internal dulu, audit internal. Kedua, kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah ke publik itu sama 6 bulan dan hasil auditnya harus diumumkan.
Atau perusahaan-perusahaan lain juga harus dilakukan minimal 1 tahun sekali oleh auditor independen. Dan itu dipublikasikan sebagai bagian pertanggungjawaban ke publik. Hanya audit yang dilakukan ini banyak audit keuangan, karena aturan-aturannya, standarnya sudah ada. Mulai SOFO, kemudian ada Ikatan Auditor Internal, kemudian ada auditor independen, dan segala macam. Dan standarnya yang berlaku adalah biasanya mengacu ke Eropa atau ke Amerika untuk keuangan. Untuk teknologi belum. Teknologi sendiri, ini menurut Undang-Undang Sistem Iptek 2019, itu suatu cara atau metode atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat demi kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan populasi. Jadi kalau dulu saya suka diminta oleh Pak Yan Hidayat di SBM untuk menjelaskan mengenai teknologi. Teknologi itu baru bisa dikatakan teknologi bermakna kalau sudah digunakan. Jadi kalau masih belum, berarti masih inovasi. Dan digunakannya untuk peningkatan kualitas kehidupan manusia atau bernilai tambah. Makanya definisi audit teknologi, saya ambil lagi ke undang-undang, kalau kita bicara audit itu harus ada acuan yang jelas. Yaitu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi. Yang disebut aset teknologi ini berbagai makna. Kalau bicara aset, biasanya orang ada aset hardware dan aset software. Atau kalau yang lebih umum adalah kita mengambil yang acuan dari Pak Profesor Nawasari sebagai yang mengembangkan pemetaan teknologi, itu technoware, humanware, infoware, othaware. Kalau sekarang dengan adanya IT yang bergerak, biasanya kita gunakan juga brandware. Nah, tujuannya apa? Menetapkan tingkat kesesuaian teknologi. Ya, tingkat kesesuaian teknologi. Jadi audit itu secara prinsip cuma membandingkan saja antara yang standar sama yang tidak. Itu bagaimana? Ya, dengan kriteria persyaratan. Nah, kalau ada penyimpangan, nah itu baru kita lakukan investigasi. Dan hasilnya kita sampaikan kepada yang meminta melakukan audit. Ini hasil Undang-Undang Sistem Iptek yang terbaru 2019 yang lalu. Kenapa perlu audit teknologi? Jadi kalau sekali suka ditanya, di negara lain nggak ada. Memang, karena negara-negara maju, pelaksanaan audit teknologi itu the built-in. Artinya nggak perlu disuruh, nggak perlu ini udah ada. Waktu saya sekolah tahun 90-an di Bangkok, kemudian kita ikut beberapa seminar dengan BPT LIPI, negara berkembang itu memerlukan pemetaan teknologi atau audit teknologi atau teknologi dalam rangka supaya tahu posisi kita di mana dan mau kemana. Kenapa begitu? Karena biasanya di negara berkembang begitu ganti pimpinan kebijakan lain, sehingga kalau nggak punya peta yang jelas berubah lagi kebijakan teknologi. Ya contohnya mungkin udah tahu ya, dulu waktu Pak Habibie menjabat Menristek kepala BPT, itu jelas kita punya 10 industri strategis, kita mengarah ke industri maju, itu tahun 2035 waktu itu udah di-set demikian, tapi begitu eranya berubah, sekarang udah berubah. Dulu kita punya zamannya SBY ada MP3, sekarang zamannya Jokowi beda lagi, kembali ke era GBHN. Kenapa perlu audit? Nah, ini ada biasanya adalah karena regulasi, ya, regulasi yang mengharuskan. Di antaranya tadi keuangan sudah ada, harus gitu. Jadi mau nggak mau orang melakukan audit. Kedua adalah performance atau improvement. Ya, jadi suatu perusahaan itu melakukan audit setiap 6 bulan, 3 bulan untuk tahu petanya kemana sebelum misalnya perusahaan itu merencanakan ke depannya bagaimana nih, keuangan kita gimana. Ketiga, karena ada fraud, ada
ada kejadian-kejadian yang bermasalah, eviden. Yang keempat, dalam rangka mitra bisnis ya. Kalau kita ini saham segala macam itu diperlukan audit untuk tahu berapa nilai perusahaan ini. Ini secara regulasi. Audit itu perlu ya dapat. Ini contoh-contoh yang berkaitan dengan audit teknologi. Waktu 2015 mungkin masih ingat, dan ini sampai sekarang juga masih banyak yang nanya, kalau kita beli pulsa token listrik 100.000, kok yang masuk cuma 73.000, 75.000, sisanya kemana? Ini sempat kita lakukan audit pada waktu itu, kemudian ini yang protes waktu itu Pak Rizal Ramli. Tapi jawaban dari PLN berbagai macam. Dan kalau boleh cek ya, hari ini bisa cek. Termasuk pulsa telepon. Pulsa telepon kalau beli 100.000 pasti nggak sampai 100.000. Pasti ada berapa yang diambil. Nah, itu kita pernah melakukan audit itu di tahun 2011 kalau nggak salah, masuk ke beberapa operator dan sangat sulit mendapatkan datanya karena berbagai hal ya, berbagai hal. Termasuk sekarang jor-joran operator kalau bisa cek itu salah satu audit teknologi. Harusnya sebenarnya pemerintah bisa masuk, tapi ternyata nggak mudah juga melakukan. Kemudian yang sekarang lagi tren penipuan, hack WhatsApp segala macam, itu sebenarnya salah satu yang bisa kita audit teknologi, ini cybercrime. Nah, sekarang lagi tren lagi nih. Saya termasuk korban 2 minggu lalu itu WA saya dihack dan kemudian dilakukan WhatsApp ke beberapa orang untuk meminta uang. Dan sayangnya orang tidak melakukan audit. Main langsung aja, lu butuh berapa? Langsung dikirim. Itu makanya audit itu kalau belum built-in langsung, wah, temen aku butuh nih, padahal udah jelas dikirimnya ke nomor rekening yang bukan nama saya, banknya juga bukan bank biasa, tapi ada aja. Nah, ini penipuan-penipuan ini muncul karena memang masyarakat, karena gaptek ya, gap teknologi, karena tadi tidak biaya pulsa yang cukup rendah, tambah lagi handphonenya masih yang generasi 2G, ya sekarang gampang ada yang pemenang gateway di Bosq itu banyak korban itu. Anda menangnya mohon dikirimkan uang muka, masih banyak. Dan sayangnya dari kita jarang yang mau lapor ke polisi untuk mendeteksi ini. Waktu kita mengumpulkan nggak, jarang sekali yang untuk mendeteksi. Kadang-kadang mereka ya udahlah cuma segitu. Termasuk kejadian saya kemarin itu karena dianggap cuma sedikit, ya cuma ratusan ribu lah. Ceritanya setelah lama baru Pak, kemarin saya udah kirim loh. Loh, kirim apa? Saya nggak pasti tahu. Nah ini dia. Jadi penipuan itu banyak banget ya, kejahatan yang harusnya sebenarnya kita bisa lakukan review audit teknologi dengan badan terkait, kemudian kita bisa cepat lacak. Karena kan dengan teknologi sekarang, maksud 4G itu cepat sekali. Menggunakan sistem BTS, IP, kita bisa tahu cepat. Hitungan detik, kita bisa langsung menemukan siapa yang mengancam, siapa yang ini. Karena kita ada alatnya, memang perlu ada alatnya. Nah, ini perjalanan mengenai audit dan auditor teknologi ya. Jadi pada tahun 2001 itu ada Kepres ya. Sampai sekarang juga belum cabut Kepres ini mengenai kewenangan BPT ya, untuk memberikan rekomendasi penerapan teknologi dan pelaksanaan audit teknologi. Untuk ini dibutuhkan audit teknologi, auditor teknologi. Oleh karena itu kita pada waktu itu 2004 mendirikan pusat audit teknologi, kemudian menyiapkan beberapa auditor. Tapi masyarakat belum banyak yang menggunakan jasa ini, walaupun beberapa kita pernah mengaudit teknologi waktu Texmaco mau diambil alih, diputuskan begitu presidennya Bu Mega minta ke Pak Hatta dan kita bisa mengkaji apakah layak ini. Kemudian kita juga mengaudit N250 ini maju atau enggak, diteruskan atau tidak. Jadi kelembagaan.
Kemudian 2002 itu ada Undang-Undang Sistem ITEK mengenai kemampuan audit teknologi import. Ya. Ini dalam upaya mengembalikan peran BPT, ya. Tapi nyatanya juga turunannya nggak mudah, karena harusnya setelah undang-undang ada PP itu sampai terbitnya undang-undang sistem ITEK yang baru. Di situ ada lagi pengkajian teknologi untuk memastikan pemanfaatan ITEK. Ya. Dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dilakukan 3 hal: perkayasaan, itu fungsinya BPT, clearing teknologi, fungsi BPT, dan audit teknologi. Nah, harusnya setelah turunnya ini keluar PP khusus mengenai perkayasaan, khusus mengenai clearing teknologi, khusus mengenai audit teknologi. Sampai sekarang juga belum. Saya nggak tahu kapan. Melihat kesenjangan ini, perindustrian ambil peran, keluarlah Undang-Undang Nomor 3 2014. Tapi melakukan audit teknologi industri dalam rangka green industri. Dan sekarang permennya udah ada turunannya, tapi PP-nya belum turun. Permennya ada, permen tujuan ada mengenai bagaimana melaksanakan audit teknologi industri dan beberapa industri melakukan itu. Tapi karena payung hukum yang di atasnya belum kuat, kadang-kadang tidak semua perusahaan mau melakukan audit teknologi. Jadi lebih banyak ke voluntary-nya. Ini yang audit teknologi industri. Jadi kalau kita lihat ada dalam pasal 1, pemerintah melakukan audit teknologi industri. Pemerintah ini dalam hal ini diambil alih perannya oleh Kementerian Keuangan. Kedua, mengenai TKDN. Nah, TKDN ini cukup bagus. Atau kalau mengundang ke Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, PP-nya juga ada mengenai TKDN, di mana proses TKDN ini perhitungannya harus dilakukan oleh auditor teknologi independen. Ini satu peran peluang ya bagi rekan-rekan alumni yang kalau menjadi auditor teknologi ini untuk TKDN. Karena yang baru, kalau nggak salah baru kemarin ya, baru keluar di akhir bulan Januari, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ada keluar 49 mengenai peraturan presiden. Ini audit teknologi informasi yang sekarang berkembang pesat, yang itu mengacu kepada Undang-Undang IT. Yang pertama yang nomor 11 tahun 2008, yang kedua adalah nomor 19 2016. Yang di dalamnya banyak banget polemik mengenai IT, yang sekarang kalau nggak salah kemarin Mahfud MD udah mengeluarkan tim kajian revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Karena kalau bicara teknologi luas sekali, kemudian turunnya ada teknologi informasi, itu luas lagi. Jadi kalau waktu itu kita mencoba memetakan okupansi ya, atau peluang kerja atau kebutuhan SDM di teknologi informasi, kurang lebih ada 300 kompetensi yang harus dikembangkan di bidang teknologi informasi. Mulai dari programmer, data center, jaringan, komputerisasi segala macam. Termasuk penyidik, penyelidik segala macam. Tapi yang saya minat, yang saya garis bawahi mengenai PSTE. PSTE itu penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Itu pada waktu 2008 itu harusnya semua PSTE disertifikasi oleh LSK. Tapi sampai keluar 2016 undang-undang baru itu belum ada satu PSTE yang disertifikasi karena berbagai kendala. Kembali tuduhannya undang-undangnya nggak keluar. Jadi negara ini emang kalau dasar undang-undang nggak ada PP-nya, nggak ada Perpresnya, nggak ada permennya, itu susah eksekusi. Nggak ada yang berani eksekusi karena bisa balik lagi ke atas, bisa bias. Ya seperti undang-undang ITE karena nggak ada turunnya segala macam, akhirnya bias. Jadi digunakan oleh beberapa penegak, akhirnya main sedikit-dikit hanya gara-gara SMS, hanya pencemaran baik segala macam. Padahal yang Undang-Undang 2008 itu pernah kita mengeluarkan PP 82 ya, mengenai penegasi elektronik, di mana tenaga ahli yang digunakan oleh PSC harus punya kompetensi dan sertifikat keahlian. Dan dijelaskan pasal 11, yang PSC yang bersifat strategis harus menggunakan tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia. Tapi karena keberadaan tenaga ahli atau auditor teknologi informasi berkewarganegaraan agak susah, Kominfo sempat melakukan kontrak dengan beberapa lembaga asing
untuk melakukan sertifikasi. Karena memang di IT ini sangat standar sangat keras. Sangat keras. Kita nggak bisa main seenaknya aja seperti yang terjadi sekarang. Semua bank tiba-tiba bisa buka rekening lewat HP. Sebenarnya nggak. Itu harus sertifikasi dulu. Karena kalau enggak, data tidak connect dengan Dukcapil, orang bisa nipu seperti kasusnya Dino Patijalal, KTP sama, fotonya diganti, karena nggak ada yang mengaudit, nggak ada yang ini. Sehingga setelah kejadian baru diruntut, baru ketahuan. Dan itu pengalaman kita dari HATI, beberapa anggota HATI kadang diminta oleh lembaga terkait untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan. Termasuk juga kasus pembaca EKTP yang sekarang udah hampir di semua perbankan menggunakan ya. Itu harusnya pembacanya untuk memastikan bahwa EKTP ini benar atau tidak, itu harus diaudit. Karena ada yang kajian tadi yang kasus tanah. Tergantung KTP kita isinya tuh kalau nggak salah sekitar 250 megabyte, datanya masih kurang kalau dibanding negara lain. Itu pada waktu dibaca, ada cuma nama dan nick-nya. Fotonya nggak ada. Itu kejadian. Ini harus diaudit. Ini peluang yang sampai sekarang belum saya cek beberapa pembaca EKTP di beberapa perbankan yang sepenuhnya yang benar. Jadi bukan hanya membaca nama dan nick-nya, tapi harusnya jenis kelamin, apa yang ada dimasukkan. Karena tergantung dari bacanya. Ini juga harus audit dulu. Kemudian sekarang lagi mengenai audit teknologi SPBE. Nah, ini tahun 2018 Pak Jokowi mengeluarkan Perpres karena melihat belanja IT kita per tahun itu bisa sampai 11 triliun. Semua lembaga. Dan itu pemborosan besar-besaran. Jadi banyak kementerian atau lembaga pemerintah atau pemerintah daerah yang membeli aplikasi yang sama. Yang sebenarnya harusnya nggak perlu orang satu anggaran kok belinya lebih lagi. Makanya keluarlah Perpres ini dalam rangka mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, yang larinya nanti ke pusat data. Untuk itu kemudian ada ini di bawah Permen RB ya, yang sebelumnya sebenarnya program ini ada namanya e-government, ada di Kominfo, itu bedol desa, pindah semua personilnya ke Permen RB dan menciptakan pedoman evaluasi SPBE. Dan sekarang masih berjalan walaupun agak tersendat-sendat. Dan ini butuh auditor teknologi lagi. Ini beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh IATI, anggota IATI dalam. Jadi untuk transportasi ya, kita pernah melakukan audit teknologi kendaraan listrik yang sampai sekarang juga kita masih terlibat. Kemudian audit teknologi bus Transjakarta yang sempat jadi kasus juga. Audit teknologi Transjakarta, karena waktu kita melakukan audit itu tahun 2008-2009 itu belum ada standar mengenai halte segala macam. Kalau sekarang hasil audit kita sudah dipakai sama BLTJ ya, Badan Pelaksana Transjakarta. Kemudian melakukan audit teknologi prasarana kereta api. Jadi kita pernah melakukan audit di salah satu di Daop Jabar itu longsor sebenarnya karena pemeliharaan yang kurang sistematis ya. Jadi sampah numpuk, hujan longsor. Bukan seperti yang kemarin ya. Sekarang di Jakarta Cikampek itu lain, itu termasuk bencana. Kemudian ada teknologi mobil nasional, kita juga terlibat dalam hal itu. Kemudian teknologi pertanian, ya. Kita pernah kasus kedelai itu kita pernah lakukan audit teknologi benih kedelai. Kenapa kita harus import? Itu dengan Kementerian Pertanian itu kalau nggak salah sekitar 2006 kita. Dulu pernah kita lakukan. Kemudian industri gula itu diminta oleh BPKP dalam rangka swasembada gula. Kemudian teknologi kelapa sawit ya. Yang waktu itu juga ribut-ribut rencana kelapa sawit menjadi biodiesel. Kemudian etanol.
Audit bagaimana teknologi singkong menjadi etanol. Audit teknologi energi, kita juga terlibat di beberapa audit kegiatan pembangkit ya. Karena pembangkit PLTU Indonesia ini teknologi macam-macam dan itu menyebabkan biaya pemeliharaan besar, samping kemudian ke pengadaan spare part yang berbeda-beda. Kita juga pernah melakukan audit teknologi gardu induk PLN, itu juga hasil temuannya karena spare part-nya tadi yang harusnya diganti, harusnya standarnya suatu gardu induk itu harus punya gudang spare part untuk yang strategis, tapi kok nggak ada, akhirnya meledak dan cukup lama terjadi penggelapan ya. Audit teknologi listrik, ya, kebakaran rumah, kemudian energi surya, penggunaan energi surya, dan sekarang kita terlibat di audit teknologi energi terbarukan, biomasa. Ini yang tadi audit teknologi informasi ya, beberapa terlibat, mulai data center. Ini saya nggak bisa ini kasih tahu hasil data center baik di Dukcapil maupun di KPU, kemudian begitu operator telekomunikasi ya. Waktu itu kliennya ada yang kita audit ada 5 besar waktu itu ya, ada XL, ada Telkomsel, ada Indosat, kemudian teknologi KTP elektronik ya. Sehingga kita harapkan ya alhamdulillah sekarang sudah mengikuti apa yang kita sarankan dan semua udah punya KTP elektronik ya. Kemudian dari government kita masuk ke beberapa daerah, kesiapan daerah. Memang kita punya sekitar 450 desa ya, bukan kabupaten kota. Jadi itu kalau kita petakan nggak semua siap untuk masuk di EGO, apalagi SPP. Agak susah, apalagi zaman era kayak gitu. Kemudian di jaringan IT ya, penggunaan LAN segala macam termasuk WiFi. Yang sekarang kenyataan suka saling nyodok. Nah ini sedikit regulasi yang iklim yang mendukung bagaimana audit teknologi ini bisa jalan. Pertama adalah acuannya Undang-Undang 11 2011 pemerintah, kemudian diturunkan menjadi 2 ya, harus ada di Indonesia untuk supaya audit teknologi jalan. Pertama adalah lembaga penyiapan SDM-nya atau profesi audit teknologi ya. Yaitu mengacu kepada ISO 17021 sebagai dan mengacu 17024. Nah, saat ini penyiapan lembaga ini selalu jadi rebutan antara KAN, BSN, satu lagi BNSP. Nah, kalau masih mau ngundang lagi ada Pak Doni itu alumni FT 86. Itu salah satu direktur itu di KAN, tahu paham banget mengenai lembaga sertifikasi yang dibutuhkan dalam portal. Kemudian butuh lembaga pelaksananya, ya, atau lembaga kesesuaian persyaratan. Jadi standarnya ISO 17065, 17029, dan 17021. Nah, lembaga-lembaga ini belum banyak karena tadi kebutuhan pasarnya juga belum banyak karena baru sedikit. Jadi kalau lembaga pelaksana audit teknologi ini sekarang tanda kutip banyak dilaksanakan oleh surveyor sama Supervindo. Itu pun bukan menjadi tugas utamanya. Artinya kalau mereka butuh melaksanakan, dia minta kepada BPT atau IAT ada orang yang bisa membantu nggak untuk melakukan ini. Dan LSP juga jarang untuk auditor teknologi. Kalau LSP yang lain ada. Kalau bidang IT banyak. Karena ada beberapa standar lagi ya yang sudah digunakan, ada COVID. Nah, diharapkan kalau ini makin banyak, itu bisa meningkatkan daya saing atau iklim inovasi bisa bersaing. Sehingga kasus-kasus penjiplakan segala macam bisa nggak terjadi karena kalau saya udah didaftarkan oleh lembaga sertifikasi verifikasi dan udah diaudit bahwa ini kami yang lebih dulu. Nah sekarang ini untuk Indonesia mau maaf untuk inovasi kita ngurus haki dan paten cukup lama karena waktu saya bicara sama Kumham mereka juga nggak punya orang cukup banyak kalau berbau dengan teknologi. Beberapa kali IATI diminta tolong untuk verifikasi sertifikasi suatu produk itu kebanyakan juga dari luar karena dipersyaratkan pada waktu tender adalah ada jaminan bahwa kalau saya beli ini
memang punya keandalan yang tinggi atau bisa berfungsi baik untuk menjamin itu. Nah, auditor teknologi itu persyaratannya kalau mau jadi auditor teknologi adalah yang pertama adalah memenuhi standar kompetensi kerja. Saat ini auditor teknologi yang sudah secara resmi adalah auditor teknologi informasi. Itu dasarnya Permenaker nomor 48 2015. Karena kebutuhan tadi yang saya cerita. Tapi kenyataannya standar kompetensi sudah ada, LSP-nya yang khusus untuk IT juga belum banyak. Padahal kebutuhan ada. Ya, kebutuhan ada. Ini aneh tapi nyata. Kemudian setelah memenuhi standar, dia mendapatkan sertifikat, dinyatakan sebagai sertifikat auditor teknologi dan biasanya berlaku 2-3 tahun. Dan kalau dia tidak dalam masa 2-3 tahun tidak melakukan kegiatan audit teknologi, maka sertifikat profesinya dicabut. Atau kalau dia mau lagi, ikut ujian. Yang ketiganya ada standar pelaksanaan auditnya. Ya, ini ditetapkan oleh lembaga pembina bagaimana melaksanakan audit. Kalau tadi bicara personil, biasanya pelaksanaan. Dan ada kode etik. Nah, kode etik ini yang mengontrol adalah asosiasi profesi. Jadi kalau ada auditor nakal yang keluar dari ini, maka dicabut. Kalau di auditor keuangan tuh banyak kejadian udah. Itu diperiksa, mungkin kasus kalau masih ingat kasus tahun lalu, 2 auditor keuangan independen dicabut lisensinya karena terlibat dalam mengesahkan atau melakukan penyalahgunaan wewenang ya terhadap laporan keuangan salah satu BUMN. Nah, persyaratan untuk menjadi auditor adalah harus memahami program proses bisnis ya, dan punya pengalaman di bidang teknologi. Jadi seorang auditor teknologi itu nggak bisa generik, sama dokter umum nggak bisa generik. Dia harus spesifik karena masyarakat butuh spesifik. Jadi nggak mungkin saya punya masalah IT terus manggil auditor teknologi, nggak bisa. Dia harus dipanggil auditor teknologi informasi. Karena dia tahu pahamnya, karena bicara regulasi, bicara standar macam-macam, mulai ISO, IEC, EMC segala macam. Atau ada kasus energi di audit, auditor nggak bisa juga. Ya, harus memiliki pengalaman dan lulus pelatihan auditor yang saya katakan tadi di depan dan punya sertifikasi kompetensi. Dan keempat, menjadi anggota asosiasi. Ini syarat umum yang biasanya kalau pengalaman saya pribadi, kalau kita udah masuk jadi membantu aparat melakukan penyidik atau penyidikan, kadang-kadang di persidangan ditanya keempat ini, alumni mana, bidang apa, jadi nggak mungkin tiba-tiba loh, kamu mohon maaf dari fisika, kok ngurusin di lingkungan, belajar dari mana? Nah itu harus jelaskan kalau misalnya, oh saya pernah S2 saya lingkungan, S1-nya fisika, bilang ini, kemudian saya menggeluti di industri lingkungan berapa tahun. Itu ditanya, kalau enggak pengacara terdakwa akan protes. Kemudian siapa yang ngeluarin sertifikat? Ini pengalaman saya. Oh iya, oke. Coba lihat akte notarisnya, pengakuan kumhamnya, ditanya pengurusnya ada dan dia cek benar. Pelatihannya kapan? Masih berlaku nggak? Itu benar-benar. Punya kartu anggota nggak? Itu. Kalau ini ada semua lolos. Kalau nggak, kesaksian Anda gagal. Dan ini kalau masih ingat pernah terjadi pada waktu kasus kopi sianida ya, Jessica. Walaupun akhirnya ada perdebatan sengit, tapi ada satu kesaksian yang akhirnya gugur karena tidak didukung oleh kompetensi yang benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara. Ini sebenarnya sharing menarik ya. Tujuannya saya mengajak alumni FT ini dari fisika menjadi auditor teknologi. Tinggal nanti diminati bidang-bidangnya apa nih. Ada 10 bidang gitu. Itu Pak Edi yang bisa saya sampaikan untuk awal. Mungkin kita bisa tanya jawab atau diskusi. Jika ada yang bertanya, pasti ada yang nanya. Monggo Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Yanto nih yang sudah mempresentasikan seluk-beluk
IATI ini ya, auditor teknologi. Kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Ini ada beberapa yang sudah muncul. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, silakan ditulis di chat, nanti saya bacakan. Yang pertama ini dari Pak Andi Kadir ya, B2 TKS BPT ini. Apa dapat dilakukan audit teknologi tentang penanggulangan banjir Jakarta yang rutin terjadi? Silakan Pak. Nah, ini kalau bicara banjir, jadi kita di pengurus kemarin ada punya ahlinya itu. Saya yang meninggal karena COVID tahun lalu. Kita sudah menyampaikan waktu itu proposal penanganan banjir. Setelah kita lakukan, kita menyebut review, karena waktu itu kegiatannya didanai oleh Bappenas. Bagaimana penanggulangan Jakarta supaya nggak banjir. Jadi kita membuat usulan kita ada tadi sodetan-sodetan. Itu kita sampaikan waktu gubernurnya Ahok. Dan kemarin waktu Pak Sumanti kepala Bappenas, kita diminta juga melakukan review mengenai bagaimana penanggulangannya butuh biaya besar. Jadi memang betul Pak. Jadi kita bisa melakukan itu. Tinggal sekarang mau inisiasinya dari mana? Apakah dari BPT atau pihak DKI ya, pihak DKI minta ke BPT untuk ini atau bagaimana? Itu bisa karena emang kalau kita lihat, kayak nanti bisa ini ya, bisa ngobrol ya. Udah kajiannya udah banyak Pak mengenai pengenalan teknologi untuk menangani banjir Jakarta. Itu Pak Arya. Ya. Bisa saya tambahkan? Oh ya, silakan Pak Andi. Boleh, silakan. Ya. Terima kasih Pak ini. Saya sebenarnya ini sangat tertarik karena istilahnya ini kan rutin terjadi Pak. Tapi kok tidak ada kebijakan yang memaksa gitu untuk sehingga ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah yang begini. Sebenarnya udah ada, tapi nantilah ngomong. Udah ada Pak, kajian sudah ada. BPT juga pernah melakukan kajian itu. Tapi ya itu pelaksananya saya nggak bisa komentar. Harusnya lucu aja orang juga, teman saya yang di luar nanya kok bisa terjadi tiap tahun, kok ini udah tahu kan. Ya itu udah Indonesia. Gitu Pak Andi. Terima kasih Pak. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan Pak Rian Adriansyah. Apa dapat dilakukan audit teknologi tentang proses produksi mobil nasional SMK? Silakan Pak. Oke. Jujur kita diminta waktu SMK baru launching ya. SMK baru launching, yang minta waktu itu adalah dari Kementerian Pendidikan karena ini bagus ya. Tapi waktu kita beberapa kali rapat ternyata dihentikan. Ini beda off the record ya, dihentikan. Padahal kalau kita lakukan waktu itu, malah kemudian si eselon 2 yang di induknya dipindahkan. Saya nggak ngerti alasan apa, tapi waktu itu ya udah karena sudah diminta dihentikan ya dihentikan. Ya akhirnya jadi seperti ini. Harusnya sih enggak kalau waktu itu jalan. Dan ini kita membenarkan, soalnya sebagai contoh, waktu kita mengaudit mobil listrik, rapat dengan berbagai kementerian terkait, itu ada pertanyaan, Pak, mobil listrik ini pasti nggak lolos emisi karena nggak ada gas buang. Coba seorang pejabat kementerian mengatakan begitu, saya bingung juga.
udah tahu mobil listrik, tapi dia nggak bisa lolos, Pak. Ini kita nggak bisa izin kelaikan jalan karena nggak lolos emisi. Pertama. Kedua, Pak, ini jarak pengajakan rem, karena itu kita uji coba di lab, kemudian itu di Jogja, itu tidak sesuai standar. Ya memang, karena kalau mengacu undang-undang jalan raya itu baru untuk yang berlaku untuk yang berbahan fosil. Harusnya kementerian itu menciptakan standar. Nah, kita bantu. Mobil listrik punya daya pengereman sekian, daya ini ya. Ini enggak mengacunya kepada yang tadi, yang fosil. Yang akhirnya ya begitulah, akhirnya jadi bancakan kan. Bancakan. Akhirnya sekarang kita ngimport. Padahal kita waktu itu di bawah Ristek ya, di TV, mengumpulkan beberapa kampus untuk pengembangan ini. Ada 5 kampus yang siap. Akhirnya semua terhenti. Nah, ini kejadian-kejadian yang lucu tapi nyata. Yang harusnya bisa mendukung daya saing dari Kementerian Teknologi, tapi ada hambatan-hambatan yang tidak bisa jalan. Itu, Pak. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Bayu Wisatrioda. Bagaimana prosedur pengajuan audit teknologi dari sebuah instansi, baik itu dari instansi pemerintah atau BUMN maupun dari pihak swasta? Silakan. Pengaduan ya? Pengajuan. Jadi caranya gimana? Ini ada perusahaan ingin pengajuan. Ya, pengajuan. Ya. Yang biasanya terjadi kalau secara resmi, secara aturan, untuk audit teknologi umum adalah lembaga yang punya wewenang itu adalah BPT. Jadi kalau misalnya membutuhkan audit teknologi ya bisa mengirimkan ke BPT. Di BPT ada badan layanan teknologi yang menindaklanjuti. Tapi kalau misalnya mau spesifik ke bidang-bidang teknologi, misalnya IT ya, itu bisa mengajukan ke Kominfo, ke Balitbank. Kebetulan kepala Balitbank sekarang itu orang BPT, TB juga. Atau yang berbau energi, listrikan, bisa mengajukan ke ESDM. Nanti mereka akan carikan biayanya. Nanti karena pelaksanaan audit teknologi itu tidak bisa dilakukan sendirian. Jadi mesti ada tim. Jadi ada yang kita sebut lead auditor, pimpinan auditor, kemudian ada narasumber, tenaga ahli, kemudian ada auditornya yang ke lapangan. Dan ini kalau semua udah deal, biasanya pelaksanaan audit itu tergantung, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Karena yang susah itu adalah mencari data dari auditi. Jadi seperti contoh, waktu kita diminta mengadukan audit tadi, waktu itu kejadiannya 2019 terjadi persaingan harga pulsa kalau nggak salah ya, 0,000 sekian. Pemerintah terganggu, dalam hal ini Kominfo, terus minta tolong ke kita, coba di review ya, kita audit. Dan itu kita bisa dapat datanya karena lebih banyak pertemanan. Kalau secara resmi mereka, wah Pak nggak bisa Pak ini. Karena padahal kita tahu itu kan sebenarnya ya mohon maaf ya, akal-akalan operator aja bagaimana memenangkan persaingan. Dan semua itu yang penentunya itu alumni kita semua tuh, alumni TV. Kadang kalian bilang gimana sih? Ya udah, saya kan sekarang udah beda. Saya dulu di PTX, sekarang PT. Itu. Jadi intinya pengajuan bisa diajukan kemana saja, tergantung kasusnya tadi. Kalau secara umum audit teknologi bisa diajukan ke BPT, tapi kalau mau spesifik bisa. Ya. Jadi kalau di hampir semua kementerian punya sekarang, punya Balitbank, punya balai, punya badan yang bisa menerima pengajuan itu, dan nanti kita bentuk tim untuk melakukan. Begitu Pak Edi. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Ali Musyafa.
izin bertanya, Bapak, kegiatan audit teknologi biasanya ada kaitannya dengan kegiatan manajemen, seperti manajemen energi, di situ manajemennya dilengkapi audit energi. Bagaimana dengan manajemen di sini, di audit teknologi ini? Silakan. Mungkin yang ya jadi ya semua kegiatan audit itu tidak terlepas dari sisi manajemen. Makanya kalau minat menjadi audit teknologi, makanya nanti diberikan pengetahuan mengenai manajemen teknologi. Manajemen teknologi, karena itu acuan standarnya beda. Acuan standarnya beda. Setelah dapatnya itu baru kita masuk ke teknologinya sendiri. Makanya kalau manajemen teknologi, yang seperti sekarang saya S2 manajemen teknologi, itu saya nggak bisa masuk spesifik karena saya nggak ahli dalam perhitungan misalnya berapa komposisi biosolar, berapa jaringan listriknya, PLTU macam-macam kan, ada PLTN, PLTA, itu kita biasanya ngundang ahlinya lagi untuk manajemen aja. Jadi kegiatan audit teknologi memang tidak terlepas biasanya dengan audit manajemen. Malah pada waktu tahun 2005-2006 kita kerjasama dengan suatu lembaga internal audit ya di BUMN. Kita sama-sama untuk men-training sekitar 300 orang internal auditor supaya paham mengenai audit teknologi dan masuk yang di-review setiap tahun. Karena kan industri strategis waktu itu dibutuh banget karena posisi teknologi di mana, tahun depan kan butuh investasi berapa dan ininya bagaimana. Itu Pak. Ya, baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Khairul Razak. Mohon info menjadi anggota IATI dan pelatihan atau BIMTEK-nya. Nah itu nanti di slide ini ada sekretariat IATI, telepon ke situ aja Pak. Nanti dikasih tahu kapan ada pelatihan dan ini. Kalau makin banyak auditor kan kita butuh banyak auditor ya Pak. Butuh banyak auditor. Ini kita lagi bebenah nih tahun ini. Makanya kita ada acara ngobrol IATI tiap 2 minggu per bidang teknologi itu. Silakan Pak, nanti hubungin Mbak Ria di sekretariat. Oke. Lanjut lagi pertanyaan dari Pak Muhammad Ferial. Apakah Lembaga Audit Teknologi Indonesia juga disertifikasi oleh Lembaga Audit Teknologi Internasional? Standar yang dipakai ISO ya, apakah Indonesia belum membuatnya? Nah, jadi kalau menurut undang-undang sertifikasi yang dimiliki oleh CAN, itu semua lembaga pelaksana audit itu harus terakreditasi oleh CAN berdasarkan ISO tadi, ISO 27000. Jadi itu. Jadi biasanya di dalam ISO itu minimal ada 3 orang, kemudian tempatnya harus yang tidak bisa semua orang bisa akses. Itu ada di aturan di kan ada itu aturan. Harusnya itu. Jadi seperti surveyor sama supervisor dia terakreditasi. Kalau enggak nanti hasil audit bisa yang katanya rahasia bisa bocor kemana-mana. Itu dia. Jadi harus terakreditasi oleh CAN ya sebagai lembaga pelaksana. Itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Sunarto. Tolong dikonfirmasi. 1. Audit sistem manajemen adalah mengaudit manajemen perusahaan, sedangkan audit BNSP adalah mengaudit kompetensi personel. 2. Audit sistem manajemen menghasilkan
finding, sedangkan audit teknologi menghasilkan rekomendasi. Itu yang selama ini saya ketahui. Terima kasih. Ini bagaimana konfirmasi Pak Yanto? Jadi kalau Sisol ya, terima kasih. Jadi semua audit itu menemukan finding fact, ya, data. Jadi standarnya itu kalau pelaksanaan audit semua harus ada data ya, ada fakta di lapangan dan terrekod. Dan data-data itu didapatkan secara resmi. Jadi pelaksanaan audit aturan manapun tidak boleh kita melakukan perekaman video atau suara tanpa seizin yang direkam. Itu harus. Kemudian data juga harus diminta secara resmi. Kalau enggak, ya nggak bisa jadi barang bukti. Artinya cuma ini aja. Makanya ya harus dimintakan. Kalau mereka tidak mau, ya ditulis catatan. Tidak diberikan data. Sehingga nanti si senior auditor bisa memutuskan bila auditor ini hasil auditnya kompeten atau tidak. Itu yang menilai finding. Nah, dari finding ini keluarlah rekomendasi. Nah, kadang-kadang rekomendasi ini yang selalu jadi masalah. Pengalaman saya, ada rekomendasi yang sifatnya soft, ada yang hard. Kadang-kadang, ini satu pengalaman saya dengan lembaga audit yang besar di Indonesia, begitu kita rapat penutupan, kita buatkan rekomendasinya gini, Fani. Tiba-tiba, Pak, jangan ini, Pak. Nanti ke sini. Jadi itu yang kadang-kadang seorang auditor jadi perang batin ya antara kejujuran sama ini. Ada selalu ada titipan. Jadi yang jelas pertemuan audit teknologi maupun audit manajemen sama, itu adalah finding yang jadi rekomendasi. Nah, kalau kemudian kasus kedua, bagaimana dengan ini yang selalu terjadi pertanyaan antara KAN, BSN dan BNSP. Memang BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Penyiapan Personil. Tapi itu base-nya lisensi. Lisensi. Ya. Dan pada waktu didirikan, itu tujuannya adalah sebenarnya untuk profesi-profesi, mohon maaf, yang bernilai tambah kecil. Jadi, kalau catatan sekarang kita ada 2.600 LSP yang di bawah binaan BNSP, dan itu mulai dari tukang jahit, salon, driver, ada resepsionis, segala macam. Dan itu mengajukan undang-undang tenaga kerja. Tapi yang kedua lah kan dikeluarkan kalau nggak salah 2011 undang-undangnya itu lembaga sertifikasi personil. Jadi kalau yang BNSP lembaga sertifikasi profesi, yang ini personil. Nah itu yang menyatu juga di KAN ada LSK, lembaga sertifikasi kesesuaian. Dia pelaksana sama penyiapan SDM yang melaksanakannya itu ada di KAN untuk ngatur itu. Nah harusnya setelah ada harusnya BNSP itu legowo untuk sebagian dialihkan ke KAN. Dan beberapa kali rapat hingga saat ini itu sangat susah menyatukan dua lembaga, yang satu di bawah Menristek Dikti, yang satu di bawah Kemnaker. Karena memang yang BNSP ini, kebetulan saya 2005 berhubungan dengan BNSP, terlibat terus sampai sekarang, dan saya juga asesor yang dikeluarkan oleh BNSP. Itu beda ininya, beda mazhab, beda tujuannya. Walaupun menurut saya seharusnya jangan begitulah. Makanya di beberapa kementerian terkait, kadang-kadang ada kementerian ini yang mengacu ke BNSP, ada yang melakukan, atau mengacu ke dua-duanya. Dua-duanya diambil. Satu sebagai lembaga sertifikasi profesi, tapi diambil dua-duanya. Dapat akreditasi dari KAN, dapat lisensi juga dari BNSP. Bedanya adalah kalau BNSP, semua ijazah segala macam keluar dari BNSP. Karena lisensi. Tapi kalau kita KAN, kita sebagai lembaga sertifikasi boleh mengeluarkan sendiri. Ada logo KAN di dalam.
Kemudian sifatnya, kalau BNSP masih sikapnya di nasional, kalau kan udah internasional. Itu. Yang ketiga mengenai audit manajemen dan audit teknologi itu memang beda. Makanya di SPBI ada audit sistem, ada audit langsung teknologinya. Jadi kalau sistem lebih banyak kepada regulasi, persiapan SDM, yang kalau udah ke audit teknologinya itu lebih banyak ke hardware-nya. Jadi seperti kita beli handphone ya, ini berapa pixel, nah itu kita cek benar nggak pixel. Nah itu butuhkan laboratorium untuk ngecek. Jangan Pak ini 12 pixel, tapi kan kita percaya aja. Harusnya kita cek ke lembaga yang bisa mengukur benar pixel, nah bisa kemudian kita bisa mengklaim. Nah sayangnya di Indonesia belum banyak lembaga-lembaga itu yang berkembang di teknologi. Sementara ini sekarang yang cukup lengkap ya BPT ada lab-lab yang memberikan sertifikasi ya lab uji. Jadi kalau auditor teknologi itu pasti membutuhkan dukungan tadi tenaga ahli yang sesuai bidangnya, kemudian ada lab yang mendukung juga kepada bidang teknologi. Mungkin itu Pak Sunarto ya. Pak Sunarto. Ya, Sunarto. Baik, lanjut lagi pertanyaan dari Pak Arko Jayadi. Izin bertanya, kapan ada pelatihan audit teknologi energi? Berapa lama pelatihannya? Mungkin ada BIMTEK atau sumber info referensi. Misal audit teknologi PLTS. Audit teknologi. Satu-satu aja dulu. Iya. Yang PLTS sih Pak At ya jagonya. Kemarin udah melakukan tuh Pak pelatihan itu. Ya nanti bisa koordinasi ke Mbak Ria lah. Mbak Ria. Untuk PLTS ada, untuk biomasa ini kita lagi kembangkan lagi untuk biomasa nih. SDM mengeluarkan untuk energi terbarukan untuk biomasa. Biasanya lama pelatihannya sekitar 3-5 hari. Kemudian ada ujian kompetensinya. Itu Pak Argo. Terima kasih. Nanti mohon nomor kontak yang bisa dihubungi. Ya di slide ini ada. Nanti Oke, terima kasih. di share aja. Ya. Terima kasih Pak. Ya, monggo. Terima kasih Pak. Nah, berikutnya pertanyaan nomor 2 nih, audit teknologi di industri wajib atau pilihan? Iya ini. Kalau ngacu ke undang-undang industrian, itu pemerintah yang melaksanakan. Enak banget kan. Dan itu sebenarnya antara wajib. Yang repot itu sebenarnya bukan itu ya kan, untuk melaksanakan audit teknologi industri tekstil misalnya. Itu standar harus dibuat dulu. Itu ada dibuat dulu, dan itu saya berkali-kali diminta sebagai di kementerian ya nggak mudah itu bisa berbulan-bulan. Saya nggak tahu posisi sekarang industri apa yang sudah jadi standarnya. Kalau nggak bisa kita cuma punya ini, dan pembentukan standar itu acuannya kalau menurut undang-undang dan peraturan harus melibatkan perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan pemerintah serta publik. Jadi kita ada rapat sidang kadang-kadang bisa 2-3 bulan. Nah itu perlu ongkos kan untuk honor tim segala macam, kadang-kadang diduri untuk jaksa. Kalau standar sudah jadi buat. Nah ini pemerintah kan kepentingannya banyak. Kayak sekarang hampir semua dana kan ke COVID tuh. Sehingga beberapa yang tidak berhubungan tidak bisa jalan. Walaupun ya, kalau kita lihat industri alkes, ini kebetulan saya sering terlibat di beberapa, itu sangat membutuhkan. Karena larinya nanti ke pengadaan LKPP. Ini kesulitan industri alkes untuk ikut tender, karena selalu ya itu ada faktor-faktor tertentu. Kalau bisa e-katalog itu kan mudah. Misalnya standar tempat tidur seperti ini untuk operasi untuk ini, itu belum ada Pak. Jadi industri itu ya pemerintah harus bantu nyiapkan lah, bukan asosiasi, nyiapkan standar-standar. Kalau nggak mau susah ya copy paste aja, ISO-nya ada kok, SNI-nya ada. Kalau yang itu cerita SNI lagi. Setelah ISO dapat kan kita adaptasi. Nah yang adaptasi harus kementerian teknis terkait. Nah itu bisa makan waktu biasanya sampai setahun. Pengalaman saya membantu
Kementerian Lingkungan Hidup mengubah ISO mengenai teknologi ramah lingkungan 14034 itu setahun mengeluarkan standar skala APM. Setelah itu baru kita bisa eksekusi. Itu Pak Arko, pertanyaan keduanya. Ya, terima kasih. Berarti masih panjang ya Pak ceritanya. Ya, makanya gabung ke asosiasi IATI, jadi kita bisa lebih enak jadinya. Tadi juga mohon izin satu tadi saya di belakang nulis lagi apa hubungannya dengan yang ISO audit ISO dengan audit teknologi ini komplement atau saling bagaimana hubungannya? Mungkin pengalaman Bapak. Oh iya, audit itu kan membandingkan dengan standar. Jadi ISO-nya harus ada dulu. Kalau ISO nggak ada, kita standar yang lain. Pengalaman kita misalnya audit energi PLTU ya, PLTU milik siapa? Kita mengacu ke PLTU yang ada di handbook. Itu ada PLTU ini megawatt harusnya operasional sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Itu bandingkan itu. Tapi kalau nggak ada, maka kita harus bandingkan dengan pada waktu pengajuan spek teknisnya. Dia mengklaim Pak kalau pakai ini kita 98% running atau 98% pengapaian BBM hemat. Itu karena audit itu sangat mudah, cuma bandingkan itu. Kalau itu nggak tercapai, nah itu jadi temuan. Nah ini kadang-kadang kita sebagai auditor yang harusnya terjaga kode etik, ini karena ada godaan-godaan tuh gitu Pak, jangan dong nanti usaha ini ya. Jadi seperti mobil yang di Indonesia itu rata-rata itu di audit teknologi ya, di labnya BPPT itu sebelum bisa ke pasaran. Kalau nggak ada surat dari balai lab yang di BPPT itu nggak bisa dijual. Itu Pak Ardo. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ardo. Baik, lanjut lagi pertanyaan dari Pak Jati Eka Dana. Apakah audit teknologi sama dengan sertifikasi produk? Audit teknologi sama dengan sertifikasi produk? Tidak, nggak sama. Jadi audit teknologi itu teknologinya bukan sertifikasi produk. Ini yang saya coba bantu di Kementerian KLH juga. Kan ada namanya produk bersih, eco-label. KLHK tuh menerbitkan eco-label ya untuk produk-produk yang ramah lingkungan. Itu lagi produk. Jadi misalnya ada produk deterjen tertentu mengklaim eco-label, maka itu dia mengajukan kepada lab atau ke KLHK di pusat standar. Kemudian kita akan uji produk itu benar nggak eco-label di ramah lingkungan. Setelah itu nanti dapat logo eco-label dan bisa ditaruh di produk. Kalau teknologi itu lebih banyak kepada prosesnya. Jadi mulai dari kita dengan KLH juga memverifikasi beberapa produk pengolah limbah. Itu kita lihat teknologinya, teknologi apa yang dipakai, apakah biofilter, anaerob, kemudian menggunakan yang sekarang tuh pakai oksigen atau segala macam. Nah, itu kita cek. Tapi sebelum bisa kita cek, standarnya harus keluar dulu. Makanya ada Permen HK mengenai standar untuk baku mutu limbah. Jadi masukannya boleh apa aja, keluarannya yang kita audit teknologi sesuai nggak dengan baku mutu yang COD-nya berapa, BOD-nya berapa, amonianya berapa. Nah itu bagian itu. Jadi beda audit produk sama audit teknologi. Jadi teknologi itu lari banyak ke proses. Ini tuh Pak Dati. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Dasrianto. Ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, berapa kali pelaksanaan audit energi dalam periode 1 tahun? Tapi ini tadi rasanya ada yang memberikan jawaban ya. Dari BPPT Bu Eni ini. Audit energi merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen energi ISO 50001.
Ya, 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 betul. Untuk gedung industri yang menerapkan sistem manajemen energi, pelaksanaan audit energi dilaksanakan 3 tahun sekali. Sertifikasi auditor energi oleh BNSP, lembaganya seperti HG, LSP Energi, dan lain-lain. Mungkin ada tambahan penjelasan dari Pak Ya, Yanto. jadi yang ditanya audit teknologi energi sebenarnya, bukan audit manajemen ya. Kalau di manajemen benar. Kebetulan saya juga punya sertifikasi ISO 50001 dapat dari SDM dengan HAKI. Kalau teknologi energi sebenarnya secara teknis ya, seperti PLTU itu hampir semua yang berkaitan dengan ke publik seperti gardu listrik itu punya logbook harian, ya, berapa tenaga, berapa ini segala macam. Nah, logbook ini kemudian dikompilasi biasanya bisa per 1 bulan, per 2 bulan, 3 bulan, tergantung ininya. Tapi laporan secara resmi itu setahun sekali mengenai performan dari kinerja tadi, misalnya PLTU. Jadi kita tahu, PLTU ini 1 tahun kapan, harus preventive maintenance kapan, pergantian spare part kapan. Nah, itu bagian dari audit teknologi yang dilihat itu. Jadi bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun, tergantung jenis energinya apa. Kalau seperti nuklir, saya pernah diminta bantuan oleh Batan, itu dilakukan hampir seminggu sekali karena takut ada kebocoran untuk audit teknologi nuklir ya. Itu Pak Haryanto. Baik, ini tadi pertanyaan 23 udah dikomentari sama Bu Eni tadi Bu ya. Eni ya, iya Bu Eni. Ya, ya. Jadi makasih Bu Eni. Ya, nih mengacu dan tertelusur kemana audit energi tadi ya, BNSP ya. Tadi. Kemudian, itu aja banyak yang belum jalan tuh 50.001 tuh. Karena saya terlibat juga di beberapa audit. Kecuali beberapa industri yang paham ya, tekstil yang besar itu minta tolong kita untuk audit energi tadi berdasarkan ISO. Karena setelah kita lakukan audit, kita ada beberapa solusi teknologi dan pemerintah membantu untuk menyiapkan atau membeli alat agar misalnya tidak boros energi, itu ada yang di ISO 50.001. Monggo Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Sony Iskandar nih. Apakah IATI pernah terlibat dalam offset, nih, baik sipil dan militer? Saya nggak tahu nih offset ini. Offset itu ini Pak, jadi kalau saya nggak cantumkan semua soalnya di Permen Kemhan itu ada. Setiap pembelian alutsista harus ada offset, artinya sebagian kecil pembuatannya dilakukan dalam negeri, ada 10%, 30%. Secara ini kita belum pernah terlibat secara untuk penghitungan offset karena yaitu berbagai hal ya. Kadang-kadang saya juga diminta kalau udah berbau ini kadang-kadang ya itu ada titipannya Pak, terus lagi. Saya pribadi suka menolak kalau udah. Harusnya memang jangan ada orang ini dalam rangka kemandirian kok. Kemandirian. Jadi seperti di pengolah limbah atau di yang baru ini peraturan presiden turunan cipta kerja itu jelas. Jika produk dalam negeri sudah mempunyai tingkat kandungan dalam negeri atau TKI 40%, berapapun harganya wajib dibeli kalau sumbernya dari APBN APBD. Nah, untuk bisa mengukur berapa jauh TKDN tadi atau mirip lah kayak offset tadi, itu butuh auditor. Makanya IATI suka diminta tolong kalau berkaitan dengan TKDN. Itu. Jadi karena ngitung offset itu pengalaman saya, ini saya buka aja sedikit mengenai kapal selam. Kita duduk bersama sama tim Korea, padahal jelas arahan dari ASA offset sekian. Itu baru
buka sebentar rapat itu terus kita adu mental. Tim Koranya pergi. Ini pengalaman saya. Pergi. Kita udah susah yang akhirnya jadinya seperti ini ya. Itu offset itu memang hal yang agak politiknya agak kuat itu. Itu Pak. Oh. Itu ya, offset. Saya pikir kayak control system offset itu error. Oh bukan, offset itu seberapa jauh diambil oleh kita. Karena sumber dananya kan duitnya dari kita. Kita yang minjem duit, masa barang semua dari luar. Yang ada tuh baru Kemhan itu. Ada Permen Kemhan mengenai offset pembelaan alutsista. Baik, berikutnya lagi dari Pak Wahyu Kaharudin. Sejauh mana independensi IATI saat audit teknologi di lingkup pemerintahan? Mengingat auditor bisa lahir untuk mencari kesesuaian sesuai standar. Nah ini yang saya katakan. Terus terang kalau auditornya adalah PNS, itu agak susah karena ada undang-undang ASN, ada ini, dan kadang-kadang yang nilai kinerja PNS pimpinan. Makanya saya dari tahun lalu kita coba kembangkan, ayolah jangan fokus ke audit teknologi yang PNS, yang swasta lah, supaya lebih independen, lebih berani gitu. Walaupun di kode etik ada, tapi kadang-kadang kalau udah awas kalau kamu bilang gitu, saya turunkan pangkatnya. Atau ada kasus tadi yang mobil listrik, saya sampai, wah maaf Pak, gara-gara kita terus eselon 2 terlempar. Dan ini kasusnya, tapi itu udah lama, kalau nggak salah 2000. Saya lupa pas awal-awal. Ya itu, jadi independensi ini kalau di PNS agak susah. Karena ada faktor lain. Tapi kalau independen, non PNS kita bisa mudah. Itu Pak Wahyu. Baik, berikutnya dari ini tadi ya, ini Pak Budi Santoso nih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika produsen atau perusahaan jasa teknologi menyalahi atau menyimpang dari regulasi teknologi dari temuan audit teknologi, apa sanksinya? Ada kasus yang pernah sampai, apakah ada kasus yang pernah sampai ke pengadilan? Kalau regulasinya ada, bisa. Jadi contoh kasus lingkungan ya, itu sampai sekarang juga masih di pengadilan. Jadi suatu industri tekstil besar di Jawa Barat itu mengeluarkan limbah padahal aturannya jelas. Limbah yang keluar harus memenuhi ini. Dia mengaku sudah memasang teknologi ini supaya mencapai itu. Tapi karena ini yang melaporkan LSM, ternyata jam-jam tertentu alat teknologi itu tidak dijalankan. Sehingga limbah masuk ke sungai. Dan itu mereka melakukan pengintaian dan melaporkannya ke ID, dan akhirnya kita disidik. Ada penyidik, kalau di KLHK ada penyidik. Dan kita di IATI secara personal diminta ini gimana. Nah itu ada sanksinya, bisa penutupan. Tapi itu kan harus diputuskan oleh pengadilan. Nah di ini sampai sekarang belum ada keputusan, karena perusahaan besar, dan kalau misal diputuskan ditutup, ngamuk gitu. Ngamuk. Ya kalau ada aturannya jelas, ya contohnya emisi aja, emisi gas buang itu udah jelas. Tapi kan sejauh mana penegak hukum berani? Kayak kasus Metro Mini dulu hitam semua, itu harus nggak boleh jalan, tapi nggak berani karena yang memiliki Metro Mini kan beberapa pejabat, biasanya ex-pejabatnya. Aturannya ada, tapi penegakannya masih agak susah di Indonesia. Kasus kebakaran hutan juga saya sempat melakukan sampai di Riau, ya itu yang punya mereka juga ya. Itu. Ya untung sekarang sudah agak mending ya. Agak mending. Jadi ada yang mau beberapa ke pengadilan ada. Kalau masuk laporan ada, masuk kemudian disidik, tinggal tadi lembaga mana yang mau diambil. Apakah kejaksaan
atau kepolisian ke Barreskrim, atau sekarang ke KPK. Itu bisa itu. Itu Pak Budi. Baik, berikutnya nomor 2, Pak. Apakah wajib dan ada periode tertentu dalam melakukan audit teknologi ini terhadap produsen atau perusahaan jasa teknologi tersebut? Kalau untuk TIK, seperti saya jelaskan, itu ada kewajiban itu. Tapi karena turunannya nggak ada, nggak bisa dilaksanakan. Yang saya katakan, setelah undang-undang harusnya ada peraturan pemerintah, presiden, kemudian Permen Lik sebagai juklak. Nah, kadang-kadang udah ada nih Perpres atau permennya, Pak. Nggak keluar-keluar, sehingga yang digunakan yang jelas sanksi itu wajib, nggak bisa dilaksanakan. Contohnya seperti di PSTI itu. PSTI itu keluar di 2011, 2016, kemudian asosiasi yang PSTI-nya agak menolak penerapan itu. Itu ada jelas bahwa per tahun 2021, kalau nggak salah 2020 itu wajib dilakukan ini, semua harus verifikasi. Nyatanya enggak. Karena ini saya ngalamin juga, contoh ngambil uang di ATM, ada yang kita minta mengeluarkan 500.000, keluarnya 400.000, ada. Nah itu sebenarnya harus diaudit, dan itu jelas di PSTI. Atau tadi transfer sekarang aplikasi mudah sekali kan, pinjaman segala macam, itu harusnya diaudit, aturannya wajib. Tapi kan sekarang berdalih COVID, memudahkan segala macam, jarak ketemu, sehingga verifikasi data penduduk cukup dengan koneksi dengan data Dukcapil. Selama tadi datanya, ya tinggal datanya akurat, segala macam keluar. Pembuatan nomor rekening. Yang kadang-kadang kemudian kalau dia nggak tahu kalau nomornya dihack sama teman sebelahnya, sehingga teman sebelahnya bisa ngambil uang dengan internet banking itu. Nah, bicara ini agak detail nanti lah kasusnya. Jadi ada, wajibnya ada, hanya untuk beberapa teknologi, terutama teknologi informasi. Baik, berikutnya dari Pak Yanto Daryanto. Izin bertanya, apakah pembuat produk alutsista boleh menjadi auditor hasil buatannya sendiri? Boleh, Pak. Boleh. Jadi di industri strategis sih seperti Pindad, PAL, PTN, ada beberapa yang ikut pelatihan auditor teknologi. Karena itu nanti berkaitan dengan verifikasi atau sertifikasi produk. Jadi mereka bilang, Pak, kita udah melakukan audit internal, hasilnya gini. Jadi yang penting standar yang digunakan sama. Nah, ini di SPBE pun rencananya begitu. Kan udah keluar PP-nya yang 98 2015, kemudian pelaksana agak susah, yang tadinya diberikan kepada pihak ketiga, sekarang kalau nilainya masih 3 bisa dilakukan internal. Yang diaudit apa saja ada komponennya, apa berapa item. Kalau dia posisinya udah berapa, baru. Kalau membutuhkan nilai lebih, baru mengundang auditor luar. Ini dalam rangka menekan biaya sebenarnya. Jadi mengacu kepada standarnya. Kalau selama pelaksanaan standarnya sama, sebaiknya memang internal dulu. Hanya tadi aturannya yang melakukan audit adalah auditor yang bersertifikat, punya sertifikat. Makanya dia mengajukan ke ILT untuk bisa mendapatkan sertifikat. Itu, Pak. Baik, lanjut lagi dari Pak atau Bu ini, Aulia. Audit energi kebanyakan masih sebatas wacana karena tidak ada kewajiban mengikat melakukannya. Bahkan lembaga yang dimiliki pemerintah pun banyak yang tidak melaksanakannya. Kira-kira apa kendalanya dan bagaimana ke depannya supaya peraturan dapat dibuat dan dapat diimplementasikan secara nyata? Oke, ini audit energi sebenarnya bukan audit teknologi energi, audit energi ini. ISO 50001. Ini satu contoh saya membantu satu lembaga pemerintah. Jadi satu lantai ini kita audit energi. Lampunya masih menggunakan teknologi lama ya, bukan LED. Dan kita hitung wattnya, watt ternyata sebulan harus keluar biaya untuk listrik sekian puluh juta.
Kemudian kita lakukan perhitungan. Kalau dilakukan perubahan lampu dari teknologi lama yang pijar neon ke LED, itu bisa menghemat sekian. Bidang yang kita bantu ini setuju dengan hasil audit energi. Tapi begitu itu masuk ke pengadaan atau biro umum, susah pelaksanaannya. Susah. Saya sendiri nggak ngerti. Itu yang kendala biasa. Jadi kendala administrasi lebih banyak. Atau di industri juga gitu. Industri tadi yang pengolah limbah pakai alat ini bisa. Tapi setelah dia hitung itu, pengadaan alat ini menurut dia tidak berdampak langsung kepada kinerja perusahaan. Itu kan yang aturan. Jadi dia itu aturan aja supaya energi atau limbah itu. Jadi dia melihat untuk apa saya harus investasi alat yang bisa ini, toh kalau saya bisa ya tadi buang sembunyi-sembunyi buang limbah seperti itu. Atau kalau yang tadi ya tadi udah jelas kalau lembaga ini, tapi dia bilang Pak susah Pak. Orang pengadaan bilang Pak ini kalau melakukan ini pengadaan ini alasannya adalah dalam rangka hemat energi, itu pasti ditolak. Bingung saya juga. Padahal jelas penghematan loh. Saya udah terakhir itu melakukan audit energi itu tahun berapa? 2017-18 ke sekitar 200 industri dan perusahaan. Ya hasilnya cuma itu. Bisa didapat itu di ESDM kalau mau tahu ini dan itu free hasil audit energi karena dapat biaya dari WNDP untuk melakukan itu. Nanti Bapak atau Ibu ini bisa lihat apa kendalanya, kenapa, dicek katanya. Datang lagi kok masih begini kok biaya listriknya. Karena ada satu kementerian yang biaya listriknya sampai 10 miliar sebulan. Waktu saya cek, wah ini Pak AC-nya ini, wah sentral AC-nya masih begini gini. Diganti Pak, saran kami begitu diganti. Tapi bilang Pak, mau ganti ini Pak, biayanya perlu sekitar. Dan itu bukan jadi prioritas bagi kementerian kami. Ya wes, itu. Padahal penghematan di Indonesia untuk audit energi tinggi banget. Tapi ya seperti itulah. Itu kendalanya lebih banyak di administrasi. Ya gitu, Mbak Alia atau Pak Aulia ini. Berikutnya ini Pak Susilo ya, ini mohon kontak person IATI itu tadi di ini ya. Ya ada di screen di sini. Ada di materi ya. Di bahan presentasi iya, materi. Oke. Pak Arko tadi sudah, terus kemudian ini ada Mbak Dino Ayu Setianingsih ini. Saya tertarik mengenai pelatihan sebagai auditor tadi Pak, apakah bisa sebagai mahasiswa kami mengikuti pelatihan tersebut? Mohon info lebih lanjut. Terima kasih Bapak. Bisa, sebagai mahasiswa bisa. Ya, karena kita butuh, terus terang IATI butuh auditor independen, butuh. Dan butuh mahasiswa malah. Jadi ini saat ini kita dapat tawaran kerja untuk tadi mengaudit instalasi listrik di beberapa kota di seluruh Indonesia dan itu kita butuh mahasiswa karena itu kan cuma ngecek hasil kemarin diskusi kita dengan PLN itu kan banyak penggunaan kabel listrik yang nggak berstandar termasuk colokan. Nah itu yang kita butuh berapa persen temukan ternyata di masyarakat masih banyak menggunakan instalasi listrik yang tidak berstandar, maka banyak terjadi kebakaran. Nah ini kita diminta tahun ini kita melakukan audit lagi instalasi listrik. Nah itu butuh auditor independen, terutama mahasiswa karena cukup banyak kan mesti didatengin ke rumah. Kita juga pernah lucu tuh, pernah diminta melakukan audit, sebenarnya bukan teknologi tapi kita sebut itu menghitung berapa banyak tiang listrik yang di Jakarta. PLN ini nggak punya datanya. Ini berkaitan dengan pemeliharaan. Kita suruh ngaudit Jakarta ada berapa tiang listrik, berapa ribu, apa yang kondisinya segala macam. Ya oke, kalau itu kita gunakan biasanya tenaga mahasiswa itu ke lapangan, ukur gambar, nanti kita bantu dengan IT posisinya di mana. Gitu Pak
Mbak Denia tuh. Oke, berikutnya dari Pak Agung Suseno. Untuk mendapatkan sertifikasi atau lisensi sebagai tenaga ahli auditor IATI, apakah juga pada institusi semacam LPJKN yang sudah ada? Kalau sementara ini kita based on CV sih, kalau untuk tenaga ahli. Jadi CV-nya yang teknis ya. Lalu S1, S2 mana, kemudian pengalaman di mana. Dan biasanya lebih suka kalau pernah tergabung di asosiasi profesi, karena di Indonesia ini ribuan asosiasi profesi. Untuk listrik ini macam-macam. Untuk IT juga ada macam, ada IASI, ada IAI, segala macam. Jadi kalau itu biasanya nanti kita mintakan menjadi tenaga ahli atau narasumber. Itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Putra, PT Teknik Energi Utama. Auditor keuangan bisa menjadi profesi dari sejak seorang lulus kuliah. Dimulai dari associate auditor. Mengenai audit teknologi ini, apakah harus dimulai dari yang berpengalaman atau bisa dijadikan satu profesi yang bisa dimulai dari sarjana-sarjana teknik, IT, sipil, dan lain-lain? Tadi yang mahasiswa bisa. Maunya BPPT waktu itu seperti itu. Jadi dengan IATI kita masukkan kurikulum auditor teknologi di tadi teknologi. Tapi ternyata nggak mudah untuk kita bicara ya tadi dengan Dikbud. Sekarang dapatnya A, tadi diganti B, sampai sekarang belum terlaksana. Padahal maunya begitu. Jadi sarjana teknik sipil misalnya itu kan terbagi, ada sip transportasi, ada bangunan, ada gempa. Nah, itu diharapkan pas keluar, sekarang kan dengan PI itu dapat gelar insinyur dan punya sertifikasi kompetensi audit infrastruktur seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya lah kita usahakan. Kita lagi bicara nih dengan ada 4 kampus yang minta supaya bisa masuk ke artinya sebelum lulus dia dapat pelatihan auditor teknologi. Baik, berikutnya dari Pak Wahyu Kaharudin lagi. Sejauh mana independensi IATI saat audit teknologi di lingkungan pemerintahan? Mengingat auditor bisa lahir untuk mencari kesesuaian sesuai standar. Tadi udah, emang susah. Ya, tadi udah ya, yang nih ya. PNS susah. Iya, tadi udah. Ini. Aduh. Kemudian apa lagi? Nah, ini Pak Dasrianto lagi izin bertanya, berapa biaya keikutsertaan pelatihan sebagai auditor? Terima kasih. Wah itu mesti nanya karena kita biasanya kerjasama secara resmi sih ya nggak boleh bikin gitu ya, bikin mengeluarkan. Jadi biasanya kita kerjasama dengan lembaga sertifikasi yang lain yang sudah terakreditasi untuk ikuti pelatihan. Biasanya sih berkisar 2,5 juta, 7,5 juta, 3-5 hari. Itu Pak. Oh, oke. Lanjut lagi, ini pertanyaan dari Pak Kevin Kristianto. Izin bertanya, apakah audit teknologi meninjau juga terhadap proses pengembangan produknya? Dan misalnya jika suatu Jadi audit teknologi itu memang sebaiknya mulai dari tahap perencanaan ya, untuk verifikasi produk ya, teknologi produk. Jadi mulai pengembangan diminta, yaitu dengan menilai nilai TRL ya, teknologi readiness level. Itu TKT. Nah, kita mencoba menilai itu bagaimana kesiapannya.
Mudah-mudahan Udah bisa ya, ini tadi jawab. Pak. Iya, ya, oke. Oke, ini tadi ada pesan dari Pak Sunarto nih, minta 5 menit terakhir mau diskusi sama narasumber ini tadi. Pak Sunarto, silakan Pak. Pak Sunarto dari mana? Ya, udah langsung aja ya 5 menit, kasihan teman-temannya. Ya, monggo. Iya. Iya. Terdengar Pak? Ya, selamat sore Pak Yanto. Ya, selamat sore Pak Nato. Jadi ya kita diskusi aja, nggak usah banyak, nggak tanya. Jadi dari pertanyaan audien, banyak pertanyaan yang mengarah kelihatannya ke konservasi energi. Nah, itu ada di PP 70 tahun 2009 terkait dengan konservasi energi dan peraturan ESDM terkait dengan manajemen energi nomor 14 2012. Seperti itu. Nah, ya. Itu Pak Yanto. Nah, terus saya melihat audit teknologi itu adalah satminkalnya ada di BPPT, tempatnya Pak Yanto. Lalu audit kompetensi personel itu ada di Pak Abdul Mukti. Terus audit sistem manajemen KAN atau IRKA itu ada di BSN yang sekarang ketuanya Pak Kukuh dengan kepala KAN-nya itu adalah Bu Ningsih. Nah, untuk menjawab itu semua, ada nggak Pak rencana BPPT, BNSP, dan KAN duduk bareng berintegrasi untuk menyelesaikan manajemennya adalah ranah KAN, personelnya adalah ranah BNSP, lalu untuk teknologinya adalah ranah BPPT. Gitu Pak Yanto, silakan Pak Yanto. Saya hanya bertanya kapan mau duduk bareng. Jadi silakan Pak. saya kebetulan udah bukan, saya pensiun dari BPT 2019 Pak Napo. Jadi saya gitu di IAT dan kita baru kalau nggak salah tahun lalu ya mendirikan asosiasi biomas ya untuk dalam rangka tadi SDM yang diketuai Pak Joko. Nah, kita lagi merencanakan nih yang baru diomongin Bapak ini, artinya dari pihak asosiasi biomasa, kemudian di IATI, kita mau ngajak tadi SDM sebenarnya yang bertanggung jawab pada ini, bukan BPT, untuk bicara mengenai kompetensi ini. Karena memang kalau nggak salah tahun ini biayanya cukup besar kan, dan pemerintah minta 2035 ya. 35% 2030. Nah ini kita lagi petakan. Ini kan RCPMTL-nya energi kan sampai sekarang belum keluar secara resmi ya. Bocorannya sudah ada, ini belum ada. Ya udah. Nah, ini kita lagi disiapkan. Tapi yang nyiapkan bukan BPT, tapi kita dari asosiasi sama ini masyarakat energi terbarukan biomas itu kita lagi coba. Ada METI, ada Maki, iya kita lagi siapkan itu Pak. Nanti kontak-kontak aja Pak, bisa ada HP saya nih di ini, ada email saya. Iya Pak. Nanti saya dengan Pak Edi Laksono juga kita bisa duduk bareng. Iya siap. Oke. Ya, karena ini informasi aja saya. Oh iya, silakan Pak. Saya tuh auditor apa IRKA dan juga saya auditor teknologi juga. Iya. Yang ngajar dulu Pak siapa ya? Yang memberikan pelatihan saya itu. Nah, tahun berapa betul? Belum lama, tahun 2017 ya. 17. Oke. Nah, tapi saya banyak turun di IRKA-nya kalau di teknologinya karena saya belum sebagai anggota apa tadi asosiasi IATI ya. Iya, belum sampai. Ya. Oke, nanti kontak-kontak Pak. Oke, gitu aja. Terima kasih. Pak siap, Pak Nato, siap. Silakan. Terima kasih Pak Sunarto. Ini masih ada pertanyaan nih. Pajak juga ya. Satu ini kan dari Bu Nadia Intan. Izin bertanya Pak, yang dijadikan standar efisiensi penggunaan energi suatu industri, apakah bisa industri sejenis yang dinilai sudah efisien? Nah kalau standarnya ada industri jenis Pak. Jadi saya bantu asosiasi
pengusaha industri tekstil, kita menggunakan standar industri tekstil. Benchmarknya ada industri tekstil, ada yang di Jepang, ada yang di Cina, di India. Dan tinggal kita mana yang dipacu. Tapi kalau untuk energi listrik, perlampuan tadi yang LED, itu udah banyak sebenarnya. Ya contoh tadi, melakukan penggantian aja kan banyak. Yang beberapa konsultan melakukan audit energi, dan bisa melakukan penghematan, tapi terkendalanya administrasi. Padahal itu menarik banget. Menarik kali. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi, Pak. Bisa ya? Ya, boleh. Dari Pak Eki Oktadino ini, izin bertanya, siapa saja yang bisa ikut dalam melakukan pengubahan perbaikan pada SNI audit? Apakah masuk dalam beberapa bagian? Dalam perubahan SNI ISO, biasanya si pengaju itu membuat komite teknis ya. Nah, komite teknis ini anggotanya menurut aturan undang-undang tadi ada masyarakat umum, asosiasi profesi, perguruan tinggi, sama pemerintah. Jadi kalau Bapak mau terlibat ya tinggal pilih mau masuk unsur mana nih. Yang paling gampang kan kalau bukan PNS berarti bukan pemerintah, agak ribet kan, mesti izin surat tugas atasan ada tuh. Kemudian kalau perguruan tinggi juga agak susah juga. Biasanya mesti ada surat tugas dari rektor atau dekan. Yang ketiga paling gampang orang milih adalah ya tadi dari asosiasi profesi atau publik. Tapi untuk publik dikenal ya Bapak mesti aktif ini promosi diri, bisa melalui medsos. Itu agak lama. Udah ya gabung dengan asosiasi profesi. Kebetulan ya IATI juga banyak diminta bantuan untuk komite teknis dalam penyusunan ISO atau SNI. Oh, ini ada muncul lagi nih tadi dari Bu Nadia Intan tadi. Apakah ada prosedur lembaga teknisnya? Iya. Apakah ada udah ada itu, udah Indonesia yang membuat prosedur teknis audit energi? Ada. Udah ada. Bu Nadia nanti ke SDM aja, kalau balik Bang ada, tinggal minta aja. Kalau kita ada pameran biasanya 2 tahun sekali mengenai energi, itu bisa dibagi-bagiin gratis tuh, peta energi segala macam. Sudah ada prosedurnya. Apa yang dilakukan? Oke. Baik, kalau begitu ini tadi 2 menit lagi nih. 2 menit lagi. Ini udah ya 2 menit lagi. Ini sambil ngomong selesai. Terima kasih banyak Pak Edi. Waktunya sudah 17.29 nih. Tadi 17.29 ya. Jadi kurang 1 menit nih untuk komentar-komentar. Terima kasih pada Pak Yanto Sugiarto, kemudian Pak Paul Wijaya, Ibu-ibu dan Bapak sekalian yang sudah ikut meramaikan acara webinar Badan Kejuruan Teknik Fisika sore hari ini. 17.30 terpaksa kita akhiri acaranya. Kita lanjut acaranya besok sore bagi yang berminat, itu tentang energy storage ya. Dari Filipina ini ya, Simon Energy ya, alumni dari Teknik Fisika UNAS, tapi kebetulan posisinya di Filipina. Jadi ini jarak jauh. Mantap. Bagi yang berminat silakan besok hadir jam 5. Pak Yanto yang sudah memberikan materinya luar biasa, kemudian ibu-ibu dan bapak yang berinteraksi ini tadi banyak pertanyaan, biasanya bapak-bapak saja nih. Hari ini campur ya, ibu-ibu, bapak-bapak ini pada berinteraksi bertanya ke Pak Yanto ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Izin pamit. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Muji.
Terima kasih Pak Edi, terima kasih semua. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya Pak. Izin live Pak Edi. Assalamualaikum. Pak. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi dan Pak Rizkyantoro. Assalamualaikum. Inilah Pak. Oke Pak Edi, izin live Pak Edi. Misi izin live duluan. Pak, silakan Pak. Saya juga izin live ini. Sampai jumpa lagi.